Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang kami sayangi dan saya banggakan. Perkenankanlah di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya rapat pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yaitu diskusi pemetaan aset yang akan dipimpin oleh Ibu Heri Dwi Hastuti, SPD AUD sebagai narasumber. Kepada Ibu Heri Dwi Hastuti, SPD AUD, dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin ya ibu-ibu dan anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin semua atas waktunya hari ini. Saya mengajak ibu-ibu semuanya beserta murid untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset di TK Pertiwi Sabrango 1. Adapun tujuan kita yaitu setelah kita berhasil mengidentifikasi aset-aset di TK Pertiwi Sabrango 1, harapannya nanti seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, komite sekolah, murid, orang tua wali murid, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait mampu merencanakan pengembangan program sekolah secara kolaboratif atau kerja sama. Nah, setelah saya mendapat pembelajaran di pendidikan guru penggerak, hari ini analisisnya yaitu berdasarkan pada kekuatan yang ada di sekolah. Mengapa? Menggunakan kekuatan, karena dengan menggunakan kekuatan nantinya kita akan fokus pada kekuatan kita sendiri. Setelah itu kita akan membayangkan masa depan sekolah kita. Kita juga berpikir tentang kesuksesan yang akan kita raih, dan kita juga akan menganalisis potensi yang kita miliki dan mampu merancang sebuah ide atau gagasan berdasarkan kekuatan dan finishnya. Kita akan mampu menghasilkan suatu aksi nyata yang sudah kita programkan. Sebelumnya kita hanya berfokus pada kekurangan di sekolah kita. Nah, sekarang kita menjadi berpusat pada kekuatan yang ada di sekolah kita. Apa itu aset atau modal sekolah? Aset sekolah itu yaitu aset atau sumber daya yang dimiliki sekolah, tidak hanya di dalam saja, akan tetapi yang ada di luar sekolah itu juga merupakan aset. Tadinya pemahaman saya itu bahwa aset sekolah itu adalah yang ada di sekolah saja. Namun rupanya di luar sekolah pun itu bisa menjadi suatu aset sekolah. Apa saja ya aset sekolah itu? Rupanya ada 7 aset atau modal utama yang dimiliki sekolah, yaitu ada aset manusia, aset sosial, aset fisik, aset politik, aset lingkungan atau alam, aset agama, dan budaya, serta aset finansial. Yang pertama yaitu modal manusia. Atau aset manusia adalah sesuatu yang ada di sekolah yang berwujud manusia yang mempunyai kualitas seperti kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, ataupun keterampilan. Seperti contohnya di TK Pertiwi Sabrango 1 ini dipimpin oleh kepala sekolah yaitu yang berpendidikan S1 PAUD yang berkompeten dan sudah bersertifikasi, bahkan sebagai operator juga, terus komite sekolah yang akan sebagai sumber pendanaan alternatif, dan murid-murid yang memiliki kecerdasan, minat, bakat, dan potensi yang heterogen bermacam-macam, jadi mendukung penuh program sekolah. Yang kedua yaitu modal sosial.
Itu terdiri dari dua, yaitu asosiasi, kelompok organisasi, dan mempunyai program pengembangan komunitas. Nah, di aset sosial ini, bahwa roda sekolah itu terdiri dari ada berbagai macam orang, berbagai pihak dan masyarakat di lingkungan. Terus adanya hubungan yang baik dengan SD 2 Sabranglor, dengan kantor kepala desa, dengan puskesmas Telunjuk 2, dan dengan polisi, atau polsek ya. Nah, nanti bisa didukung dengan kegiatannya. Yang kemarin ada polisi sahabat anak. Kalau di puskesmas nanti ada pemeriksaan gigi, telinga, tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Nah, itu adalah merupakan hubungan yang baik dengan puskesmas Telunjuk 2, dan guru-gurunya pun kita juga mengikuti kegiatan seperti PKB, gugus Kamboja, KKB, Dabun 1 yang itu membahas tentang rencana pembelajaran, program tahunan, latihan dan berbagai praktek ya, serta seperti ajang kreativitas. Untuk yang ketiga yaitu aset atau modal fisik. Nah, di sini sesuatu yang dapat digunakan untuk pembelajaran seperti berbentuk bangunan, untuk ruang pembelajaran, ruang kelas, pertemuan, pelatihan, dan juga infrastruktur atau sarkas yang dapat mendukung pembelajaran. Nah, di sini ada ruang kepala sekolah, adanya ruang guru, ruang APE, UKS juga ada, dapur, serta toilet, dan ada taman juga, lapangan untuk upacara dan halaman bermain, serta APE yang luar yang kita punyai itu juga merupakan aset, tapi di dalam aset fisik ya, seperti ada ayunan, komedi putar, panjat pelangi, dan serta infrastruktur atau sarana prasarana yang lainnya seperti instalasi listrik, dan ada tersedianya air dan akses internet dengan kuota ya, namun dan sarana pendukung lainnya. Untuk yang keempat yaitu tentang aset atau modal politik, yaitu adalah sumber daya yang dapat mempengaruhi kebijakan dan suatu keputusan yang dapat mengakomodir untuk kepentingan warga sekolah. Ini kita menjalin kerjasama yang baik dengan komite sekolah, dan tadi saya utarakan dengan kepala desa juga, dan untuk kebijakan kepala sekolah seperti Jumat Sehat dan Sabtu Religi, dan adanya SOP penyambutan murid itu ya, itu sudah, dan MOU yang sudah saya utarakan tadi dengan instansi terkait, program sekolah seperti kita kunjungan ke balai desa dan puskesmas Telunjuk 2 itu tadi yang sudah saya utarakan, itu merupakan aset di dalam politik dan polsek. Dan kemarin juga kita sudah dengan damkar, pemadam kebakaran, itu juga sudah merupakan aset yang kita miliki ya. Terus yang kelima yaitu modal lingkungan atau alam, sesuatu yang belum diolah atau sesuatu yang sudah kita miliki. Dan mempunyai daya ekonomi. Hasilnya bisa dari pohon atau material bangunan yang dapat digunakan kembali, seperti lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terus lokasi yang sekolah yang strategis karena berdampingan dengan SD Negeri 2 Sabranglor dan mudah dijangkau. Dan adanya sungai, sawah, embung desa SDR, terus ada pengrajin kipas jika kita di lingkungan masyarakat, ada posmat, ada toko besi indah karya, dan taman hatinya PKK yang mana itu akan jadikan kita sebagai sarana untuk pembelajaran anak-anak. Terus yang aset yang keenam yaitu modal agama dan budaya. Seperti adanya pembiasaan budaya 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan santun pada waktu kita anak-anak mau masuk kelas itu, dan setiap hari Senin ada upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari Selasa dan Kamis, serta mengucapkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila itu setiap hari Rabu dan Jumat, yang itu akan menumbuhkan karakter anak-anak dalam cinta
tanah air, disiplin guru dan murid, kegiatan infak, PTT, dan sholat duha. Terus di sekitar juga ada masjid-masjid atau TPA dan gereja yang mana itu akan memupuk rasa toleransi anak-anak dalam beragama, karena di TK Pertiwi Sabrama 1 ini adalah mayoritas beragama Islam, untuk minoritasnya adalah beragama Katolik dan Kristen. Dan diadakannya seperti peringatan hari besar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemarin sudah kita laksanakan, yaitu Pawai Ramadan, terus buka bersama, Ramadan berbagi. Nah, itu juga merupakan sudah menjadi aset yang kita miliki dan halal bihalal. Nah, dan yang ada perayaan HUT RI seperti ada karnaval kemarin ya. Kita juga terus Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional, kita juga melakukan fashion show dengan baju-baju tradisional. Nah, itu nanti kita adakan pesta kebun, terus ada pentas wayang kulit, seperti pengenalan tokoh wayang dan gamelan. Nah, itu besok kita akan menjadi suatu pembelajaran dan ketoprak seperti pengenalan tokoh pada waktu hari kemerdekaan kan di Sabrama, di Desa Sabrama kemarin kan ada pentas ketoprak yang diselenggarakan pada hari kemerdekaan. Itu juga merupakan aset ya, itu namanya dimasuk di aset agama dan budaya. Serta pentas seni yang bisa dilakukan pada akhir tahun dan atau karya wisata. Untuk aset yang selanjutnya yaitu aset ketujuh, yaitu aset finansial. Finansial adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah, baik internal maupun eksternal. Nah, ini seperti dana BUP, bahwa di TK kita itu telah menerima dana BUP, itu adalah bantuan operasional PAUD ya. Itu dari Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya itu dananya adalah untuk penyediaan dana operasional dan non operasional, dan dana dari desa. Kalau dana dari desa itu adalah seperti ada rehab bangunan atau sarpras, penyediaan seperti laptop. Nah, itu bisa didanai dari dana desa karena TK Pertiwi adalah milik dari desa. Dan sumbangan dari orang tua murid itu bersifat insidental, seperti kita melakukan tarian dari untuk kegiatan karnaval atau OT kelas, karya wisata, pentas seni, itu adalah merupakan sumbangan dari orang tua yang bersifat insidental. Itu ya Ibu. Baiklah, hari ini saya akan mengajak ibu-ibu semuanya dan murid-muridku ya, yang saya banggakan, semuanya untuk berdiskusi bersama. Kita akan menganalisis aset yang kita miliki di sekolah itu, baik yang belum kita miliki maupun yang sudah kita miliki, kita diskusikan bersama. Kita bisa mulai sekarang ya Ibu-ibu? Bisa. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.